Halo teman-teman, selamat datang di Gini Gitu Channel. Ini adalah video pertama dari Gini Gitu Channel ya, dan pada video pertama kali ini saya akan kasih tahu ke teman-teman tutorial cara memisah objek dari background dari sebuah foto. Jadi misalkan teman-teman lagi foto di kamar tamu atau di ruang tamu. Terus backgroundnya kan kurang bagus nih, terus teman-teman pengen ganti backgroundnya itu dengan di mana gitu, di pemandangan atau apa. Nah itu di sini kita akan mempelajari bagaimana cara memisahkan uh, foto dari backgroundnya. Oke, daripada bingung langsung aja. Sebelumnya di sini saya menggunakan atau kita akan menggunakan software manipulasi foto yang bernama Adobe Photoshop. Nah, di sini saya memakai Adobe Photoshop versi CS6 ya. Teman-teman bisa pakai Adobe Photoshop versi CS6 atau yang terbaru, atau mungkin yang versi sebelumnya juga bisa, asal nggak jadul-jadul banget. Kemungkinan tampilannya nggak jauh beda ya, dan tekniknya pun nggak akan jauh beda. Nah, pertama di sini kita buka dulu foto yang akan kita manipulasi, kita pisahkan foto dari backgroundnya. Di sini saya udah nyiapin ya. Kita akan memanipulasi foto dari My Dear Pevita Pierce ya. Nah, di sini kita ada dua foto nantinya, karena di sini akan ada dua cara untuk memisahkan background dengan foto atau objek yang ada di foto tersebut. Nah, di sini saya udah download dua foto Pevita Pierce ya, yang dua-duanya sama-sama cantik ya. Nah, di sini kalau kita lihat backgroundnya dari dua foto tersebut, yang pertama memiliki banyak warna dan yang kedua itu hanya memiliki satu warna walaupun ada tulisan sedikit. Ini kita abaikan aja ya. Nah, di sini kita pakai cara yang gampang dulu. Cara yang gampang ini benar-benar gampang, namun ada syaratnya dan hasilnya kemungkinan akan kurang rapi. Cara yang pertama itu menggunakan Magic Wand Tool ya. Kalau gambarnya seperti tongkat sihir ini ya, atau shortcutnya itu W. Ini W. Kalau ternyata di tempat teman-teman itu gambarnya bukan tongkat sihir, teman-teman klik kanan aja, terus pilih Magic Wand Tool-nya yang gambar tongkat sihir. Nah, terus yang kita lakukan selanjutnya adalah ini kita akan bermain layernya. Nah, layernya kan di sini cuma satu sebelumnya. Hujan nih. By the way teman-teman, kalau kualitas audionya kurang bagus, mohon maaf banget karena tiba-tiba turun hujan nih. Nah, di sini pertama kita duplikat dulu layernya supaya nanti ada dua layer. Layer yang pertama itu untuk background dan layer yang kedua itu untuk My Dear Pevita. Oke, di sini kita bisa menggunakan shortcut Ctrl J, Ctrl kemudian plus J, atau bisa klik kanan kemudian pilih duplikat layer. Kemudian oke, itu sama aja hasilnya ya. Nah, di sini ini kan ada dua layer dengan gambar yang sama nih. Kita kan pengennya ngilangin background. Kalau ini kita hilangin background, yang akan, atau misalkan gini ya, ini kita hapus nih, kita hapus dulu bentar ya. Nah, ini saya udah hapus nih. Nah, pada layarnya kan udah kelihatan nih bahwa ada yang terhapus, tapi tetap karena di sini ada gambar yang sama di bawahnya, jadi yang muncul juga tetap sama. Jadi biar kelihatan hasilnya kalau kita menghapus, itu kita pilih yang gambar mata ini sampai hilang gambar matanya, dan kemudian akan tampil hasil yang kita lakukan tadi. Kita undo dulu. Oops, ya seperti ini kita hilangkan. Nah, ini kan masih
bersih nih, masih original. Nah, kita akan menggunakan Magic Wand Tool. Jadi Magic Wand Tool ini dia sistemnya membaca atau menseleksi warna yang sama. Jadi misalkan ini kan biru semua nih, dia akan menseleksi semua warna biru yang menyatu atau yang tidak dipisahkan oleh objek. Contohnya ini kan ada juga biru nih, tapi dia terhalang sama rambut dan baju, jadi dia nggak akan terseleksi. Jadi yang terseleksi itu cuma bagian yang ada di luar objek Pevita ini. Nah, coba kita buktikan. Nah, dia akan menyeleksi objek-objek birunya aja. Nah, inilah kenapa yang saya bilang tadi di awal hasilnya kurang maksimal, karena ini kan warna biru nih, tapi dia tetap nggak keseleksi. Nah, mungkin ini adalah salah satu kelemahan jika kita menggunakan Wand Tool. Kita harus menseleksi dengan ya pelan-pelan lah. Nah, tapi ini misalkan ini kan nggak keseleksi, teman-teman bisa tekan tombol shift sambil kemudian seleksi yang nggak keseleksi nih. Nah, bisa seperti itu. Ini walaupun ini nggak sama ya warnanya, tapi dengan tombol shift tadi kita bisa seleksi juga. Nah, kita seleksi aja yang mau kita hapus semuanya. Ini juga ini nggak keseleksi kan. Ya. Nah, gini, ini yang ada garis tapi putus-putus yang gerak ini itu adalah objek yang kita seleksi yang bisa nantinya kita hapus. Nah, ini kalau udah keseleksi, kita hapus aja pakai erase tool atau shortcutnya E ya. Nah, langsung aja kita hapus. Nah, yang nggak keseleksi dia nggak bakal kehapus, jadi tenang aja, Pevita yang cantik nggak akan ikut kehapus. Nah, ini kan udah nih, ada beberapa yang perlu kita seleksi lagi nanti. Nah, ini karena mesti seleksi, kita bisa menghilangkan seleksinya dengan shortcut Ctrl D. Ya, hilang, baru kita hapus yang belum kehapus tadi. Nah, ini terpaksa kita hapus manual dengan hati-hati ya. Ya, oke. Ya, karena ini susah jadi mungkin dihapus saja ya sekalian. Yang penting tampilannya nggak aneh. Sebenarnya kalau gambar yang teman-teman pakai resolusinya lebih bagus atau kualitasnya lebih bagus, itu akan lebih mudah untuk menseleksi backgroundnya. Ini karena gambarnya kurang bagus, jadi ya agak susah sih. Nah, ini menggunakan cara yang pertama atau yang gampang, menggunakan Wand Tool. Syaratnya teman-teman bisa menggunakan Wand Tool apabila backgroundnya itu memiliki satu warna aja atau warnanya nggak terlalu banyak lah dan solid. Nah, itu teman-teman bisa pakai Wand Tool dan itu akan sangat membantu teman-teman. Nah, oke, kita udah dapat cara yang pertama, kemudian kita beralih ke cara yang kedua dengan background yang lebih kompleks warnanya dan benda-bendanya gitulah. Nah, di sini di cara kedua kita akan menggunakan pen tool ya. Pen tool ini digunakan untuk menseleksi juga, tapi dia custom seleksinya, artinya kita bisa memilih sendiri atau membuat bentuk sendiri untuk objek yang akan kita seleksi. Nah, caranya teman-teman pilih pen tool atau shortcutnya P, lalu kita mulai menseleksi di bagian yang mudah. Contohnya di sini.
atau di sini, karena nanti untuk ke akhirnya atau ke awalnya, jadi kan misalkan kita dimulai sini nih, nanti akhirnya akan di sini. Untuk menghubungkan akhir dan awal tinggal tarik garis lurus saja kan. Nah, itu maksud yang saya maksud dengan mudah. Oke, kita mulai di sini ya. Ini gambarnya nggak agak sih, emang pecah banget karena ngambil dari Google. Nah, ini kita bikin titik-titik yang menghubungkan atau yang nantinya akan menseleksi objek Pevita ini. Kita klik, kemudian kita lepas, klik lagi, lepas, klik. Nah, kemudian apabila ada lengkungan itu kita klik kan di sini, terus lengkungannya ada di sini, kita pilih yang di sini misalkan. Sini jangan dilepas dulu, tarik. Nah, dia akan membentuk lengkungan kan. Nah, seperti itu. Dan kita klik lagi, klik. Untuk bagian rambut memang agak susah, jadi teman-teman bisa memanipulasinya sendiri, menseleksi bagian-bagian yang penting aja. Nah, kita langsung tinggal tarik ke sini. Yep. Kita zoom out, ini kan udah ada nih. Tapi ini belum seleksi, ini cuman masih membentuk bentuk dari seleksinya itu. Nah, kalau udah, kita klik kanan, kemudian make selection, kemudian oke. Nah, ini udah keseleksi. Nah, dari sini kita duplikat layernya dengan cara klik kanan, kemudian duplikat layer. Oke. Oops, sorry. Di sini kita Ctrl J aja deh langsung, Ctrl J. Nah, Pevita udah keseleksi dan backgroundnya udah hilang. Dengan cara itu hasil akan lebih rapi tergantung kita seleksinya seperti apa. Namun itu akan lebih memerlukan tenaga ekstra dari kita dan kesabaran. Karena ya memang seperti tadi, prosesnya kita harus memilih titik-titik dari objek yang akan kita seleksi. Nah, sekarang kalau udah, kita punya dua gambar nih. Tinggal kita cari background yang akan kita kasih apa ya. Coba ini aja deh. Ini sembarang aja ya untuk nunjukin ke teman-teman aja. Misalkan ini pengen saya gabungin sama gambar ini sebagai background. Nah, caranya seperti ini. Windownya kita lepas dulu semua ya, jangan dimasukin ke sini. Kita lepas dulu semua. Nah, kalau udah, pastikan kita di move tool ya. Atau kalau belum, teman-teman bisa tekan tombol V. Nah, pastikan kursornya ada panah 4-nya seperti itu. Kemudian klik, tahan, dan tarik sampai ke gambar background tadi, terus lepas deh. Nah, ini kecil banget karena emang resolusinya jelek ya. Ya memang ada sedikit ini sih background yang nempel di rambut. Nah, cara yang ini juga sama, ini juga sama, tinggal drag and drop, terus resize deh. Ada dua Pevita nih. Nah,
Kalau ternyata dari hasil seleksi itu ada yang kurang rapi ya, atau ada background seperti ini, kita bisa hapus pakai erase tool. Cuman yang buat ngapusnya itu yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Nah itu nanti dia akan lebih mulus ya hasilnya. Contohnya seperti ini. Kita harus seleksi dulu layernya. Nah seperti ini. Ya. Jadi kalau kita mau hapus yang ini, kita harus seleksi atau pilih dulu layernya ya. Kalau kita pilih layer yang ini tapi kita mau ngapus ini, itu nggak bakal kehapus nih, karena memang gambar ini adanya kan di layer ini. Jadi kalau kita mau ngapus ini tapi layernya di sini, itu nggak bakal bisa karena nggak ada objek apa-apa di situ. Nah, jadi kita pindah dulu, terus kita hapus deh ya. Nah terus ini kita akan berbicara masalah tumpukannya ya. Kok bisa Pevita yang ini dia ada di atas Pevita yang ini? Nah itu cuma masalah penempatan layar aja sih. Nah jadi misalkan kita pengen Pevita ini yang ada di atas, kita tinggal pindah layernya. Jadi layar ini itu gambar yang mana itu kita bisa lihat dengan kita pilih move tool dulu nih, terus kita klik layarnya. Jadi gambar yang layar itu akan ada kotakannya. Nah kayak gitu. Ini kita pindah aja ke atas karena kita mau ini di atas. Nah seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk video pertama ya. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang pengen ditanyakan, langsung aja komen. Dan jangan lupa untuk subscribe, jadilah subscriber pertama dan bantulah saya untuk terus berkarya untuk bikin tutorial-tutorial lain yang semoga aja berguna buat teman-teman. Siap.